Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sadaqallahul azim. Puji syukur kita panjatkan kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana oleh beliau telah memberikan kepada kita karunia nikmat dari nikmat kesehatan, nikmat batin, bahkan sekalipun nikmat yang paling besar yaitu nikmat Islam dan nikmat iman. Salawat dan salam kita junjungkan kepada penghulu alam yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana oleh beliau yang telah mempertegakkan agama Islam dari masa jahiliyah hingga menjadi masa yang Islamnya. Sebab itu, pada kesempatan malam yang berbahagia ini, saya sedikit menyampaikan arahan singkat yang namun oleh arahan itu pantas buat saya pribadi dan semoga bermanfaat buat orang lain. Arahan itu yang berjudul kematian. Hadirin yang mulia Allah, bahwasanya kita semua sudah tahu tentang yang namanya kematian. Semua makhluk Allah tiap-tiap yang bernyawa akan merasakan kematian tanpa dielakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa akan merasakan kematian. Setiap yang bernyawa akan merasakan kematian. Di ketika Israel telah ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka semuanya tidak ada guna lagi. Maka semuanya tidak ada guna lagi. Semuanya. Apabila Israel telah ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak satu orang pun yang bisa lari dari kematian. Tidak satu orang pun yang bisa menolongmu di saat kamu mati. Anakmu yang kau kasih sayangkan di dunia, istrimu yang kau bangga-banggakan di dunia, bahkan sekalipun harta kekayaanmu di dunia, yang namun hal itu tidak akan bisa menolongmu di saat jalan kubur. Ketika Israel telah ditugaskan oleh Allah untuk mencabutkan nyawa seorang hambanya, maka apabila dia dalam keadaan beriman, maka dia akan selamat dan bahagia. Dan jika dia dalam keadaan kafir munafik, maka dia akan merasakan celaka yang begitu besar. Nauzubillah, supaya semoga kita tidak tergolong dalam orang-orang yang celaka. Maka oleh sebab itu, kita semua harus sadari bahwa kematian itu tidak berpatokan kepada umur. Oh, saya masih muda, masih gagah perkasa, yang namun kalau sudah ajal datang, semuanya tidak ada artinya. Hadirin yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, apabila nyawa sudah dicabutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka semuanya tak akan berguna lagi. Maka semuanya tidak akan berguna lagi, wahai saudara-saudara. Hartamu di dunia tidak akan bisa menolongmu kecuali dengan bersedekah. Hartamu di dunia kalau tidak bersedekah percuma, hanya menjadi pewarisan
perebutan semata-mata. Dulu di dunia punya rumah yang begitu mewah layaknya istana sang raja. Yang namun di akhir ayatmu kita kembali kepada hakikat kita, yaitu di alam kubur. Rumah yang sempit, lubang yang sempit, yang penuh ditaburi dengan tanah. Lantas dari mana kita harus bangga dengan harta di dunia? Semuanya tidak harus dibanggakan. Maka kita jangan terlalu bangga punya tempat tinggal di dunia yang begitu mewah. Kaya, miskin, semuanya nanti sama hanya terbuat dari tanah. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, dari bumi tanah kami menjadikan kamu, kepadanya kami kembalikan kamu. Maka semuanya kita kembali kepada hakikat. Kita semuanya kembali kepada asal, yaitu alam kubur, yaitu terbuat dari tanah. Lantas apa yang harus dibanggakan di dunia? Dulu di dunia punya paras yang begitu cantik, tampan, menawan, kayak sorghum. Yang namun kalau di alam kubur nanti adalah hantaman caci, adalah menjadi kerangka tulang belulang. Di dunia kamu boleh berlobby, tapi di alam kubur adalah bangkai yang berbau busuk. Dulu di dunia punya kendaraan yang begitu mewah, seperti merek motor, bagi macam itu. Suatu saat nanti kendaraan kita adalah keranda yang membawa kita ke alam kubur. Orang kaya di dunia naik mobil, orang miskin naik sepeda, tapi di akhir ayatmu hanyalah keranda yang membawa. Lantas dari mana perbedaan? Di mobil. Insyaallah. Kalau sudah berhadapan dengan Allah, maka kita terhina dan terlihat miskin. Dan di dunia kita memakai pakaian-pakaian yang begitu mewah, di dunia kita memakai pakaian-pakaian yang terlalu mewah. Namun di akhir hayatmu hanya diselimuti oleh beberapa kain kafan. Dulu di dunia memakai pakaian yang begitu banyak corak-coraknya, begitu banyak warna-warnanya, hancur di ondol-ondol. Hadirin yang mulia, apabila badan kita kalau sudah menjadi mayat, maka semuanya tidak akan guna lagi. Dulu punya badan yang begitu kekar, begitu kuat layaknya rainbow, yang namun di akhir hayatnya hanya telah berbaring. Dulu di dunia punya lisan yang begitu fasih, yang namun di akhir hayatmu hanyalah terdiam dan berbisu. Dulu di dunia punya kekasih yang kau bangga-banggakan, cantiknya bagai artis Jakarta, yang namun sekarang kemana dia? Apakah dia tidak peduli lagi kepadamu? Sungguh, kalau sudah berbaring, maka semuanya tidak akan berguna. Yang bisa kita ambil kesimpulan adalah saudara-saudara, hidup di dunia ini ibaratkan seorang musafir, ibaratkan seorang perantau, yang namun kita di akhir hayatmu kita kembali kepada kampung halaman, yaitu alam kubur. Maka sebelum kita pulang ke kampung halaman, maka kita akan membawakan oleh-oleh, yaitu bekal amalan di dunia. Allahu Akbar. Oleh sebab itu, kita hidup di dunia ini jangan terlalu lalai dengan dunia, karena
kain kafan tiap hari sedang ditenun. Dan selanjutnya adalah kita jangan terlalu banyak memikirkan akan perkawinan, tapi persiapkan akan kematian. Ikut di sini ibarat indah rumah yang ditanu kepuja, patria yang han bekah, pat beri yang han padak, dan pat bopana yang han mengedak, dan pat ulang yang han salah. Mungkin cukup sekian. Kita